Selamat datang di acara Indonesia Women in Finance. Agility is our asset. Karena kecepatan itu jauh lebih penting daripada sekedar mengejar perfection atau kesempurnaan di atas kertas. Ternyata perempuan berbisnis itu lebih banyak ditemukan di negara yang low income country karena alasannya job scarcity. The only thing that's wrong is standing because you're fearful. So whether you leave or you stay or you return, just keep moving. Artinya pada saat UMKM mereka mengadopsi teknologi, maka produktivitas sangat tinggi. Saya sebenarnya pengen interview beliau bagaimana bisa mencapai sukses CEO gitu ya, jualannya kencang. Tapi today kita nggak bahas itu. Saya ingin memperkenalkan beliau as a mom, as a wife, as a daughter, as a successful CEO. How she juggling that. Dan lu akan cerita yang itu kan. Dan yang cerita yang itunya nanti ditanya aja, dengerin. Tolong teman-teman tanya endingnya seperti apa, karena saya tanya endingnya terus gimana gitu. You will tell the ending also. So, stage is yours. Selamat pagi teman-teman semua. Luar biasa ya, semua kita hari Sabtu ada di sini. Tadinya saya datang dengan jet lag yang luar biasa. Jadi untuk booster diri saya udah minum kopi 2,5 gelas. 2,5. Takut kalau 3 gelas jantungnya deg-degan gitu ya. Topik saya yang paling lucu hari ini. Ya, kalau topik tadi ibu-ibu dua itu menurut saya topik yang sangat serius, topik saya lebih lucu. Topik saya adalah membicarakan mengenai juggling bisnis atau professional life sebagai wife dan dengan rumah gitu ya. Gimana real life integration? Karir saya agak berbeda. Saya 32 tahun sebagai profesional, memulai dari paling bawah sebagai staff, sampai saya menjadi CEO dan akhirnya menjadi presiden komisaris, dan saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Jadi mungkin itu sebabnya Hani ngundang saya hari ini, karena saya ada sedikit entrepreneurnya ya, baru sedikit, baru 9 bulan gitu kan. Nah hari ini kita akan membicarakan lebih sharing pengalaman saya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi ini lebih sharing dan ini lebih lucu ya. Jadi makanya saya bilang topik saya yang paling enak, paling lucu. Jadi kita akan banyak ketawa. Di dalam salah satu saya punya diwawancara oleh Forbes, ditanya mereka menanyakan bagaimana sih kamu membalance your life between your work and your family gitu ya. I make a big mistake. Big mistake saya adalah I said the word yang terlarang. Saya bilang it is BS to be able to balance your life. Di quote dong. Beneran di majalahnya dibilangnya BS gitu kan. Mampus gak sih gitu kan. I'm a CEO yang di training secara proper for media gitu. And I say word yang terlarang gitu. But why that word keluar? Karena saya cukup jengkel gitu. Cukup jengkel dengan ketika orang bilang you have the ability to balance your life. Berdasarkan pengalaman saya, it is impossible to balance your life. Buat saya, what I did is to prioritization. Okay? Jadi gimana cara prioritization? The way I do it is actually imagine ball dalam hidup kita. Okay? Ball dalam hidup kita kan ada karir atau bisnis, ada diri kita sendiri, ada family, ada daughter of someone. So many ball yang kita harus juggling. How many you can juggle? Saya termasuk yang bodoh. Saya coba juggle 3, gak bisa. Jatuh mulu. Bayangin ya 3 bola dijuggle 4, 5, saya gak bisa. Saya cuma bisa juggle 2 at the same times. Ya. Nah karena saya cuma bisa juggle 2 at the same times, saya mengatakan bahwa this 2 is the prioritization of my life at this stage. Karena setiap stage kita bisa berubah. So what is my 2 prioritizations pada stage saya masih kerja waktu itu? 2. Which is my works and my kids. Not family ya. Suami itu gak termasuk buat saya. It's my kids gitu kan ya.
Jadi very clear. Artinya apa? Artinya saya harus menurunkan prioritas yang lain to these two prioritizations. Ya. Dan saya workaholic. Parah. Begitu saya keluar dari rumah, saya lupa anak, lupa suami, lupa siapa-siapa yang ada di rumah. I only remember my works. Right? Jadi apa yang saya lakukan? Saya selalu bilang sama anak-anak saya, if you need your mom, and if you looking for me, dan saya tipikal yang sangat disiplin, kalau saya meeting, handphone gak pernah saya lihat. Itu saya dari dulu. If you need your mom, an emergency, then you cannot find your mom, ini nomor telepon tante ini, om ini gitu ya. Call them, they will find me gitu kan. Jadi that's the way I tell my kids that if they need me, I will always be there. Even 2 aja, my prioritization cuma 2 aja, itu tetap gak gampang. Kenapa saya katakan gak gampang? Karena there are time, ya. Anak saya yang besar umurnya 28 tahun. A doctors lagi ngambil fellowship di John Hopkins Hospital di Amerika. My son, thank you. My son waktu kelas 4 SD having difficulty of learning. Ya. Dia anak Tarki dulu dekat rumah, kita masukin ke Tarki dekat rumah, dan dia punya difficulty. Difficulty-nya apa? Tahu dong gaya sekolah masa lalu harus menghafal ya. Semuanya harus dihafal gitu ya. Dan saya termasuk yang belajar bersama anak. Jadi teman-teman kalau nanya, sebutkan kerajaan di Indonesia. Wah saya hafal semua. Sebutkan tarian dari Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Wah saya hafal teman-teman karena saya belajar sama anak saya. Kenapa? Karena waktu anak saya kelas 4 SD dia punya difficulty of learning. No matter what I did. Ngasih guru les, saya kan mampu ngegaji guru les ya. Mau 10 juga mampu, ngasih guru les, kirim ke les, whatever it is. Dia gak bisa. Dalam arti saya tahu anak saya gak bodoh, tapi dia tidak bisa menghafal. So with a difficulty of a decision yang saya pikir this is 2 of my prioritization. Waktu itu saya kerjanya di daerah Kuningan, dia bilang, Ma besok saya ada ulangan, Mama pulang cepet ya. Oke, gitu kan, oke. Pulang sampai rumah anaknya tidur dong di meja belajar. Kenapa? Karena it take me 1.5 hour dari kantor sampai ke rumah. Saya tinggalnya di Gading Serpong, kerja di Kuningan ya. 1,5 jam baru sampai rumah. Sampai rumah anaknya udah tidur. So I said, this is not right. Okay. Even in 2 prioritization aja, sometimes saya masih harus memprioritize yang mana. Saya mengalah. Saya bilang, oke, this is not right. Cuma 2 bola yang saya juggling, itu aja masih susah gitu kan. Akhirnya saya mengalah, saya menurunkan karir saya. Saya cari perusahaan yang paling dekat di rumah saya. Untungnya dulu ada asuransi yang di daerah Serpong. Ya kan. Saya apply job with 1 condition. Saya nggak mau traveling. Okay. I'm a salesperson, I'm a distribution. Kerjaan saya menjelajah Indonesia dari ujung ke ujung. Jadi ibu-ibu kalau mau tahu daerah Indonesia makanan yang enak apa, boleh tanya saya. Karena saya tukang menjelajah Indonesia dari ujung ke ujung gitu ya. Nah, saya akhirnya mengalah, saya menurunkan karir saya, really beneran turun 1 tingkat karir saya. Saya menurunkan karir saya yang waktu itu sudah VP level menjadi EVP. Okay. I have to do it. Karena saya harus choose between that. 2 years, apa yang saya lakukan? Zaman dulu kalau masih staff, kerja kan cuti cuma 12 hari ya. Cuti saya habis buat ujian anak saya. Ya. Kenapa? Dulu kan ada mid test semester gitu ya. Jadi kalau dia ujian, saya cuti setengah hari. Dia ujian, maknya kerja. Dia pulang ujian, maknya di rumah ngajarin dia. Jadi 5 hari buat mid test, 2,5 hari buat mid test, 2,5 hari semester, 2,5 hari mid test, 2 hari semester, habislah 10 hari cuti saya. Sisanya cuma 2 hari. But I do it. And I'm glad I'm doing it. Karena apa?
Karena kalau saya tidak mengatasi masalah anak saya, waktu itu I don't believe dia bisa jadi dokter. Dan banyak yang nanya, dokter bukannya menghafalin? Iya benar, but dia punya metodologi menghafal karena saya ngajarin. Jadi saya belajar sendiri dengan anak saya. Dan saya harus ngajarin trik-trik yang bisa dia ingat supaya bisa menghafal dengan gampang. Then after that, saya di-push oleh that company. You cannot be tengkurap terus. It's time buat lu naik lagi gitu kan. First thing, saya ngomong sama anak saya, are you ready? Mama diminta untuk megang agency lagi sebagai Chief Agency Officer. I will travel a lot. Are you ready? Dia bilang, yes mom, I think I'm ready. Ini dia SMP kelas 1 sekarang. I'm ready katanya. Go pursue your career. Ya. Teman-teman, there is nothing in my mind pada saat anak saya susah itu, optionnya adalah berhenti kerja. Gak pernah kepikir sama saya bahwa saya harus berhenti kerja. Option saya cuma adalah, I need to prioritize more, cuma 2, but porsinya harus lebih banyak buat anak saya, dan berhenti kerja itu gak pernah ada di dalam otak saya. Kenapa? Because I work for one and one only reason. I want to give anak saya itu opportunity untuk dia mau sekolah apapun, sekolah dimanapun, jangan saya dan suami saya sebagai hambatan. Jadi saya pengennya seperti itu. Saya dulu pengen jadi dokter, cita-citanya. Gak bisa, orang tua gak punya uang. I don't want to be that. Saya gak nyalain orang tua saya gitu. Maksudnya the situation at that time is very different. But I promise myself, saya gak akan pernah menjadi hambatan buat anak saya. Mereka mau sekolah apapun, mereka mau sekolah dimanapun. Jadi gak pernah di dalam hidup saya bahwa saya harus berhenti. So, balance your life is impossible. Prioritize your life. Dulu yang saya buang adalah myself. Ya, myself itu artinya apa? Saya nggak pernah keluar dengan teman. Teman benci banget sama saya. Pulang kerja, Lin, makan malam yuk. Sorry ya, gue mau pulang, mau lihat anak. Gitu kan. Terus kalau weekend, Lin keluar yuk weekend. Sorry ya, I want to spend time with my kids gitu. Jadi saya beneran nggak punya teman di dalam masa itu kecuali teman kerja. Karena apa? My life, I committed to my prioritization, which is only my works and my kids. Today, anak-anak udah gak ada yang di rumah. Ya kan? Prioritization berubah dong. Sekarang my prioritization lebih gampang lagi jugglingnya. Only one ball, myself, 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 myself gitu kan. So I did everything about myself today. Teman-teman, 32 years working. And as a mom dengan anak di rumah, you might be gak percaya. Seumur 32 tahun saya kerja dan anak-anak masih ada di rumah, saya cuma pernah facial 2 kali dalam hidup saya. Why? Because setiap kali mikir facial and spend 3 hours di situ, mendingan gue spend waktu 3 hours deh dengan anak gue. Sekarang saya facial setiap bulan dong. Kan it's only me and me gitu ya. So take your time, make your prioritizations. What is your prioritization sekarang? Dan jangan ngambil terlalu banyak karena again, remember this is a ball. If you are good, bisa lakukan 3, silakan. But for me, I only can do 2. So I only do 2, but I try to do 2 as the best of what I can do. Gitu ya. This is my real advice for teman-teman di sini. Perfectionist kill you. I'm a speaker for women empowerment, and one of the weaknesses of the woman, one of it, banyak sebenarnya, is perfectionist. Kita itu perfectionist secara lahir. We want everything to be 100% gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu yang gak beres di rumah, kita harus lakukan semua. As a working mom, whether you're working or you business gitu ya, pulang ke rumah you want to make sure
rumah bersih, barang teratur, anak makan tepat waktu, mandi tepat waktu, PR tepat waktu, semuanya. So that is the perfectionist. What I can tell you, perfectionist kill you. Dan buat perfectionist, good enough is actually already very, very good. So when you do something, tanya, aku udah good enough belum? If I good enough, enough. Okay? Dan sekarang kita punya banyak teknologi. We don't have to do everything. Yang bisa kita lakukan dengan gampang melalui teknologi, do it with teknologi. Okay? Yang Mbak bisa kerjakan, Mbak yang kerjakan. Gak usah kita yang memaksa diri kita kerjakan. Perfectionist kill you. 2 menit cepet banget ya rasanya ya. And then this is buat teman-teman yang sudah married, learn from my mistake. Okay? You and your spouse create the family, not you. You and your spouse create the family, not you. Dan unfortunately, bapak-bapak saya minta maaf, laki-laki itu bodoh. You know why? They will do it kalau dikasih tahu. Okay? Jadi teman-teman jangan berharap, emang dia nggak lihat apa gue capek? Emang dia nggak tahu apa gue kerja, dia kerja gitu. Dia nggak bakal tahu. Dia nggak akan pernah lihat. So instead of that, tell them. Okay? Saya ingat satu experience, saya kan kalau malam, kalau ada dinner pulang sampai rumah jam 10.30, jam 11 malam, benar gak? Saya dulu harus memeriksa buku agenda anak saya setiap hari. Jadi saya pulang jam 10.30 malam, masuk kamar anak udah tidur dipakai senter gitu kan. Agenda, oke, PR ini cek bukunya, bawa gak semua, ini ada gak semua, saking gak mau bangunin anak gitu kan. Masuk kamar dong, suami lagi ngapain? Nonton TV. Saya nanya sama dia, kok kamu gak ngecekin sih? Kan lu tahu gue pulang malam. Jawabannya apa? Lu gak minta. Terus saya mikir, emang harus gue minta ya? Like, do I have to tell you? But sesudah learning, I know exactly mereka harus dikasih tahu. Karena apa? The way of their thinking and the way of our thinking is definitely different. So, salah satunya adalah bahwa kita sebagai perempuan juga sering merasa gak rela ngasihnya. Benar? Ya. Jadi kita bunuh diri kita sendiri nih. Sebenarnya kita bisa minta, tapi kita mikir, bisa gak ya dia? Bener gak ya dia kalau dia yang ngecek agenda? Bakal ketinggalan gak ya nanti barangnya gitu kan? Bener gak? We kill ourselves, right? In 25 years of my marriage, finally I talked to my husband. I said, I'm exhausted. Exhausted? Gila. Gua kerja, lu kerja, di rumah semua gue yang ngurusin, lu kerjaan cuma nonton TV doang kalau pulang gitu kan. I'm exhausted. So I said, then you know what make me realize, makanya saya hari ini ngomong, makanya saya bilang sama teman-teman, please talk to your husband. Kenapa? Dia bilang sama saya gini sambil nangis, dia bilang sama saya gak pernah tahu how you are exhausted. Stupid me, right? Right? So after that, kita membagi tugas apa yang harus dia kerjakan, tugas apa yang harus saya kerjakan. And I feel like suddenly I'm a princess. But in the beginning, untuk bisa melepas hal itu ke dia, susahnya mau mati gitu kan ya. But I'm doing it, I'm good. Don't wait until 25 tahun perkawinan before you talk to your husband. Okay? Do it smart, lebih smart dari saya, lebih cepat. Be there, not only your body, it's mean when you with your kids, be there. Jangan you with your kids, you play your phone. Okay? Talk to your kid. When you at the office, be there. Do your work well. So be there everywhere you go. So this is from me. I know I try to be a big joke, but I hope that teman-teman dapetin apa yang saya ingin katakan bahwa hari ini, it is possible by doing your prioritization. Terima kasih. You forget to tell me the story, that one quote, this is nice, listen to this. Itu, kita selalu mengajarkan anak perempuan, tapi kita lupa mengajarkan anak kita. Listen to this.
So in one of my seminars where I become a speaker, like one of the speaker ngomong yang menyadarkan saya, women empowerment. Kita selalu ngajarin anak kita, anak perempuan kita, to be stronger, smarter, benar? Tapi kita lupa ngajarin anak laki-laki kita to appreciate woman. Okay. So start, kalau punya anak laki-laki jangan lupa ajarin mereka juga. Sehingga the next generation will be a much better place untuk perempuan-perempuan Indonesia. Terima Thank you so much. kasih. Ya, satu hal yang saya sangat suka dari cerita Erlin waktu ketemu adalah successful professional, successful career. Beliau menciptakan begitu banyak successful sales people. Dan kita tahu kan mengajarkan tim susahnya apa, bukan cuma nyuruh jualan kan. Kita perlu mampu membangun mindset, thought prosesnya. Dan the thing that I really love from this story adalah she also choose to prioritize. Bukan mengajarkan anaknya menghafal, bukan itu. Tapi membekali anaknya belajar menghafal. That is the best resources, walaupun saya bukan parents gitu. We can give to our next generation. Itu tadi cerita ya, soal anak, itu cerita di ujung. Sampai saya tanya, anak lu jadi apa sekarang? Baru di ujung dia cerita. So, hopefully as a woman, just remember, we don't have to choose kerja atau berhenti kerja atau gitu ya, bekerja ya. You have a choice. Dan we still find a way membekali anak-anak kita. Betul nggak? Betul banget. Oke, thank you Demo. Terima kasih. Sampai ketemu. The most important adalah projectnya atau bisnisnya visible. Then other things will follow. All the best with that. Go with it. Pasti ada jalan. I'm still Susan. I'm still me. I'm with a bigger purpose.